Welcome to podcast Studi Humanitas segmen Pintal Akal. Apa Apaan sih tuh? Bu Van, pintal akal tuh? Ya, intinya sebenarnya pintal akal itu kita merajut nalar gitu. Tapi kita membahas isu-isu yang lagi trending gitu. Jadi hari ini khusus episode pertama pintal akal kita bicara tentang beasiswa. Beasiswa. Pantesan kita diundang di sini. Betul. Ya, itu dah. Tapi- Makanya sebelum kita mulai, kenalan dulu gitu. Nama, sekolah, terus tadi kan udah spill sendiri ya, penerima beasiswa apa. Yap. Oh, aku dulu ya. Nanti abis ini kau ya. Jadi aku Vea. Aku asal sekolahnya di sekolah Islam di Mandua, Jogja. Lalu aku di UKDW dapat beasiswa talenta. Oke, Vea, talenta beasiswanya. Oke, halo teman-teman semua. Aku Geo, aku dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Coba ngomong. Kalau ngapak dulu. Orang ngapak, orang kepenak. Iya. Gitu ya guys ya. Dan aku di sini menjadi penerima beasiswa talenta juga sama kayak Vea. Oke, jadi ini dua-duanya penerima beasiswa makanya diundang karena hari ini kita bicara tentang beasiswa. Nah, menurut teman-teman ya, aku mau bacain sebuah data dari Databox. Ditemukan fakta bahwa rumah tangga miskin itu tidak tamat SD, presentasinya cukup besar, 29,86%. Lalu kemudian rumah tangga miskin lulusan SD presentasenya 37,74. Menurut kalian ada nggak sih korelasi antara pendidikan dan kemiskinan? Dia dulu nih. Korelasi antara kemiskinan sama Pendidikan. Korelasinya menurutku ada, apalagi di jenjang perkuliahan. Karena kan kalau dari SD, SMP, SMA itu kan ada beberapa sekolah yang masih dibiayain sama pemerintah tuh. Jadi kan kita kayak nggak bayar SPP kecuali yang swasta ya. Dan untuk yang perkuliahan ini tuh kalau semisal kita kekurangan ekonomi semisal gitu kan. Dan kita tuh butuh budget atau butuh uang yang agak lumayan lebih untuk bisa bayar daftar kuliah, UKT, dana pembangunan dan yang lain sebagainya. Jadi kayak korelasi atau berhubungan, ya pasti berhubungan karena balik lagi sih karena mungkin pendidikan itu bisa dikejar tapi kendalanya di perekonomian Oke, nyambung. Pertanyaan buat Vea lanjutannya. Iya. Jangan sama nyontek. Jangan sama. Karena Jadi kan ganti Vea, pertanyaan ini. orang Jogja kan Oh. gitu. Nah, datanya itu adalah setiap tahun di Jogja, khususnya tuh di Sleman gitu ya, data menunjukkan 20.000 siswa lulus SMA. Betul. Tapi cuma 10.000 yang bisa mengakses perguruan tinggi. Oh, itu Jadi- data tahun berapa, Bu Van? Itu 50%, data terbaru 2023 di aku ngutipnya di Radar Jogja. Nah, berarti kan Jogja banget tuh ya. Nah, menurut Vea tuh gimana melihat kasus ini? Jadi ini ku relatein sama ceritaku aja lah ya, Bu. Boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya aku tuh gap year juga. Gap year itu artinya adalah Ini Jeda. jeda dulu setelah Makan. SMA. Setelah SMA. Jadi selain bingung karena memilih jurusan apa, terus orang tua juga bilang kalau mau masuk swasta bisa nggak ditunda tahun depan dulu karena buat ngumpulin uang dulu gitu. Jadi tantangannya real gitu ya. betul. Orang Jogja yang katanya kota istimewa, tapi ternyata 50%-nya tuh tidak dengan mudah mengakses perguruan tinggi. Iya sih. Iya, padahal dikenalnya kan sebagai kota pelajar gitu ya. Kontradiktif ya. Gitu. Nah, aku mau nanya sebagai kalian anak muda, Vea gap year, Geo enggak? Geo enggak gitu ya. Menurut kalian masih penting nggak sih sekarang tuh kuliah? Kalau untuk aku pribadi menurutku penting. Oke, kenapa? Karena
waktu aku kan SMA bukan SMK, mungkin kalau SMK lebih mungkin ada peluangnya untuk cepet kerja gitu. Mungkin SMA juga ada gitu, tapi aku pribadi tuh aku memang bertekad kayak aku pengen kuliah dulu gitu sebelum kerja, dan aku pengen pengen cari relasi yang lebih banyak, masih pengen belajar hal baru banyak di dunia pendidikan gitu. Oke. Mm-mm. Geo. Kalau aku sih alasannya 11-12 sama kayak Via. Nyontek Berarti aku bukan. 13 loh ya. Iya, boleh. 12, 13. Jadi sebenarnya kalau dibilang penting atau tidak, secara pribadi penting. Karena menurutku kuliah ini tempat dimana kita bisa ngelihat dunia itu lebih luas dan lebih. Syarida dong. Iya betul. Petualangan. Itu. Jadi di UKDW ini berpetualang. A few minutes later. Nggak berpetualang sih, nggak terlalu ya, tapi lebih ke apa ya? Kenapa tidak berpetualang? Lanjut lah. Iya, balik lagi ya guys ya, gini, apa namanya, dibilang penting ya penting karena kita bisa yang tadi pertama bisa ngelihat banyak perspektif di dunia ini gitu kan, dan kita tuh jadi lebih punya banyak apa ya, wawasan bekal biar nanti kedepannya tuh prepare-nya jauh lebih apa ya, lebih ada gitu. Kalau semisal aku tidak meremehkan anak SMA SMK yang langsung kerja ya, tapi kalau secara pribadi kalau aku mentok di SMK dan SMA, aku nggak akan bisa seperti diriku yang sekarang. Maksudnya kayak Yang bisa pinter ngomong, yang bisa mungkin eh, yang berkemungkinan aku kerjanya itu bakal fleksibel kayak gini. yang gitu-gitu. Soalnya waktu dulu tuh sempat kepikiran juga sih sebenarnya kayak nggak mau kuliah sebenarnya. Cuman karena semesta baik jadinya disuruh lanjut dulu gitu. Oke, jadi kan kalian lihat nih ya, pendidikan tuh kan penting gitu. Dan kalau kita ngelihat di dunia ini, negara-negara yang oke, maju, katakanlah top 10 gitu ya kan, itu tuh ada kaitannya sama pendidikannya oke, kualitas pendidikannya oke gitu. Dan ada minat belajarnya juga gede. Dan kalian menunjukkan ya, meskipun Vea gap year, Geo langsung lanjut kuliah, tapi merasa oh kuliah itu hal yang penting gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita ngelihat tadi antara korelasi kemiskinan dan pendidikan sebenarnya bukan masalah apa ya, ada duit atau nggak ada duit gitu, tapi gimana negara bisa menangani kasus kemiskinan struktural ya namanya kan. Oh, Jadi struktural. ya karena kan titik berangkatnya orang yang Lingkaran. miskin itu kan berbeda dong, nggak bisa dong dibandingkan sama orang kaya yang emang dari awal aksesnya pun sudah bagus gitu, dia bisa mengakses bahkan dari SD pun Ya. lebih mahal daripada Jalur orang VIP. kuliah di UKDW gitu kan. Iya, Saya salah satunya, SMA saya tuh lebih mahal daripada dulu kuliah. Oke. Jadi mama saya tuh kayak nanya kayak ini kamu beneran kuliah atau main-main lebih murah gitu. Privilege dulunya ya kan? Gitu. Nah, gimana pandangan teman-teman tentang beasiswa yang entah diberikan oleh pemerintah atau diberikan oleh kampus-kampus? Pandangan tentang beasiswa tuh, mindsetnya kalian tuh apa sih? Beasiswa itu kalau di luar negeri kan biasanya untuk orang pinter gitu, atau tadi ya negara top 10 itu kan sampai kuliah pun gratis. Di Jerman tuh gratis, syaratnya cuma asal kamu bisa bahasa Jerman Ya. gitu. Soalnya mamaku di Jerman dulu kuliahnya. Oh, Yes. iya. Maluf. Gimana ini YouTube-nya sampai ke surga? Yes. Ya. Nah gitu, jadi kayak negara-negara yang emang memperhatikan rakyatnya dengan benar gitu ya, itu memberikan akses fasilitas beasiswa dengan gratis untuk pendidikan, bahkan bukan cuman wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun gitu, tapi sampai perguruan tinggi gitu. Nah menurut kalian di Indonesia sendiri beasiswa tuh dilihat seperti apa sih? A few minutes later. Siapa dulu nih? Kau dulu. Aku mau mencoba tuh Curang dia. Kalau aku yang dulu, Bukanlah yang sekarang. susah. Kalau aku yang dulu mungkin memandang beasiswa itu sebagai emang dari dua aspek itu. Kalau nggak miskin orang pinter gitu. Dulu aku mikirnya kayak gitu, dan pasti beasiswa itu saingannya orang pinter-pinter, susah banget nih cari beasiswa gitu. Tapi setelah aku sendiri mendapat beasiswa Pinter. dengan kapasitas otak yang nggak pintar-pintar gini, aku jadi
melihat bahwa beasiswa itu eh, peluang. Jadi Nice. mungkin nggak semua orang pinter dan nggak semua orang miskin yang mendapat beasiswa gitu. Aku yang pas-pasan gini pun bisa bisa bersyukur, alhamdulillah ya dapat. Alhamdulillah. Geo, peluang gitu ya tadi aku Hmm. catat. Ya, Geo, apa tadi? bagaimana kamu melihat beasiswa di Indonesia? eh Awalnya aku pikir itu beasiswa di Indonesia tuh yang kayak ya udah cuma bantu yang miskin-miskin doang gitu kan. Ya walaupun ada beberapa apa beasiswa yang emang karena emang dia dari prestasinya gitu kan. Tapi dari pengalamanku ya setelah mendapatkan beasiswa ini gitu kan, dulu tuh emang perspektifnya sejahat itu gitu kan. Nyampe aku tuh mikir kayak, oh waktu itu pernah ikut KIPK ya Mm-mm. kan. Nggak Waktu lolos itu kau. iya nggak lolos. Jahat sih maksudnya kayak bukan jahat tapi lebih kayak agak disayangkan lah ibaratnya gitu. Ya, itulah. Tapi kan sekat saya dapet. Jadi Bukan KIP. bukan, ini beasiswa di kampus. Jadi itu dulu KIPK daftar, kok nggak keterima gitu kan? Sempet kayak ini gimana gitu. Nggak shock sih, cuman Sedih, sedih aja gitu. Hampir Terus putus asa. galau. iya galau, sedih banget kayak eh gitu. Lanjut. Terus terus akhirnya dapat info apa segala macam dan dari info-info itulah yang mulai aku memulai pandanganku terbuka gitu. Jadi kayak oh ternyata beasiswa tuh nggak cuman yang buat yang miskin-miskin banget gitu. Maksudnya ya sekelas mungkin ada Menengah satu ya tadi iya menengah. mendang mending ya Iya, kalau mendang tadi. mending di kaum mendang mending ini seperti kita, kami bukan kita. Kamu eh gak dapet soalnya. Iya, itu lebih ke ini apa namanya? Apa sih? Otakku hilang. Gak dapet Maksudnya beasiswa lagi nanti. Sorry. intinya apa beasiswa ini oh setelah yang daftar ini jadi kayak buka pandanganku tuh kayak oh ternyata beasiswa tuh nggak yang literally fokusnya cuma buat yang miskin aja tapi apa namanya buat orang-orang pintar juga ada gitu loh. Oh, jadi kamu pintar. Enggak sih. Lebih ke hoki. Dia Oh, ini kan Mindi kan Cina banget nih hoki ya. Enggak ada. Dia orang pintar bukan. Orang pintar. Minum tolak angin. Eh. Sponsor di sini. Sponsor. Dukun maksudnya. Jadi maksudnya kayak gitu kan. Gitu. Oke, tadi Gio udah sempet spill nih tentang KIPK karena kan kalian penerima beasiswa talenta itu dari UKDW ya teman-teman. Nah ternyata juga ada sih peran pemerintah gitu ya. Jadi aku bacakan berdasarkan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar atau PIP, itu diperuntukkan untuk bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran penerima KIP SMA, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tadi mungkin ya mendang mending itu karena kita tahu kan 2020 COVID ya kan. Betul. Jadi yang tadi kaya bisa jadi miskin atau dengan pertimbangan khusus dan mahasiswa afirmasi dalam artian afirmasi gitu. Jadi di daerah tertinggal, daerah terpencil, terus wilayah Papua dan juga anak-anak TKI gitu. Jadi luar biasa banget ya apa namanya ada kanal gitu serta juga mahasiswa yang terkena bencana, konflik, kondisi khusus kan kita nggak tahu ya kalau tiba-tiba ada bencana jadi nggak bisa kuliah Ya betul. gitu betul. kan rumahnya habis, tabungannya Ya. hilang gitu. Nah dan ini tuh sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat dan layanan dalam bentuk jaminan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup. Kalau talenta teman-teman kan biaya kuliah aja gitu karena kan kalian mendang-mending ya. Yes. Untuk makan masih bisa lah. Sedikit Ya lah. kan ke rumah dosennya gitu. Iya, Tenang betul. aja. Rumah Atau dosennya minta traktir. tetap gitu. Nah, akhirnya muncullah KIP kuliah ini. Kalian pernah kalau tadi Gio pernah daftar ya gitu Pernah. dan tidak keterima. Nah, ada berita bagus. Apa nih? Ternyata tuh? di tahun ini, besok nih tahun ajaran baru itu ada KIP kuliah Wow. untuk prodi studi humanitas. Waduh, Slotnya duh. berapa? Bukan main-main, 5. Jadi kalau tahun Wow. iya kan kalian tapi udah keterima. Tahun Maksudnya mau keluar sekarang lagi dong. masuk lagi Ih, semester jangan satu. dong. Jangan. Jangan dong. Tapi kalau boleh Ya. maksudnya kalau bisa kayak keluar bentar habis itu semester 3 lo lanjut lagi gitu. Gak bisa dong, harus ngulang. Oh, harus Mulai mulai. semester 1 gitu. Nah,
ada 5 nih. Kira-kira menurut kalian apa sih syaratnya atau nebak-nebak ya? Tadi kan Geo udah pernah tes gitu ya. Ya, Apa syaratnya KIP? Kak. IPK. Hmm. Beda ya guys, KIP yang biasa sama KIPK tuh. Oh ya? Karena ada sekolah juga Ada untuk yang sekolah. iya untuk sekolah. Kayak kartu anak pintar. Kok KAI sih? KP. Kartu. Iya lah itu KIA. Apa emang KIA? KUA kali. Ya intinya kartunya seperti ini hitam gitu. Nanti Itulah. ada ditayangin. Itulah. Nah, menurut kalian apa syaratnya nih ya untuk KIPK kuliah? Aku dulu, aku menebak satu. Bisa? Satu. Mungkin memiliki prestasi. Benar atau salah? Kita lihat jawabannya. Tetot. Oh, salah. Oh iya, benar sih. Bener. Dia pernah masukin tapi tetap gak terima. Walaupun Iya, nggak karena punya itu prestasi sih. bukan top tier syaratnya. Bukan Syarat top utama. pertama. Betul. Intinya Oh. nilai. Nilai apa nih? Nilai rapot. Nilai kehidupan? Nilai ya nilai raport semisal Gak juga, itu bukan top tier. Lalu, kenapa dua aspek itu nggak masuk? Enggak. Kemiskinan? Betul. Oh. Jadi apa namanya? Ketika nggak punya duit, kan artinya duniamu kan artinya. Aduh, gitu. Tapi selalu ada jalan. Itu. Gojek banget, tolong sponsor. aduh Gojek di bang sini. Gitu. Nah, syaratnya adalah yang pertama adalah harus dulu nih malahan lulus diterima di perguruan tingginya dulu. Jadi yang kalau negeri justru Oh, KIPK semua? bisa, makanya PSH UKDW membuka 5 slot. 5 guys. 5. Tolong dikasih di-share ke tetangga, ke WhatsApp grup keluarga. Ibu-ibu PKK Betul. untuk anaknya. Untuk anak-anaknya Karena syaratnya harus keterima dulu di PSH dan nggak susah kan masuk ke PSH? enggak gampang. Susah. Ntar kuliahnya yang susah. Itu. Itu masih privacy. Dan syaratnya lagi adalah kalau tadi kan VA gap year 1 tahun ya. Betul. Nah, KIPK juga masih bisa. Tapi syaratnya 2 tahun maksimal. Jadi kalau udah lulus SMA boleh bolos ya gap year ya. Bolos. Boleh gap year selama 2 tahun masih bisa kepake tuh ijazahnya untuk daftar Oke. KIPK kayak gitu. Sama memiliki potensi akademik boleh baik ya karena ya kan kita juga mau ya meningkatkan apa Betul. kualitasnya juga gitu. Betul. Tapi syaratnya kalau kamu misalkan punya prestasi gitu ya, tapi kamu bukan dari keluarga yang perekonomiannya lemah, ya nggak keterima gitu. Karena ini benar-benar beasiswa afirmatif. Kamu punya potensi bagus, tapi harus dari tadi yang syaratnya adalah maksimal pendapatan satu keluarga itu 4 juta. Satu keluarga, atau kalau misalkan dibagi itu 750.000 satu orang dalam keluarga itu. Iya. Jadi kalau yang kerjanya si bapaknya dia misalkan gajinya 5 juta, dapat nggak? Kan syaratnya 4 juta. Iya. Nah kalau anggota keluarganya 12 gitu kayak Gizaga itu kan Itu. nggak bisa, Iya. makanya dia boleh. Jauh dibagi pun Tapi mereka banyak uangnya, Bu. itulah. Beda, harusnya mereka pemberi beasiswa. Wah, Gitu. tolong ya. Ya, nah jadi gimana menurut kalian mendengar beasiswa KIPK ini? Kalau dari aku ya, aku dulu ya. Menurutku KIPK KIP kuliah ini tuh sebenarnya bermanfaat banget, membantu banget. Cuman yang aku pertanyakan nih Bu, emang KIPK itu khusus yang miskin doang? Padahal kan kita sering denger banyak kasus yang kayak dia tuh ya yang semendang-mending itu dia pun dapet gitu loh. Nah itu kok bisa dapet gitu loh? Karena balik lagi nanti yang menseleksi adalah setiap kampusnya itu sendiri. Karena kan nggak mungkin ya pemerintah langsung datang. Nah, jadi sebenarnya harusnya ada transparansi siapa penerima KIPK dan harus ada dievaluasi gitu. Karena kan misalkan dia miskin tahun ini bisa jadi dia nggak tahun depan tahun depan dapat udah rezeki. kaya. Nah, mental orang Indonesia itu kadang-kadang nggak sebagus itu, menganggap dirinya yang paling miskin, yang paling susah, yang paling galau, yang paling menderita gitu. Nah itu kan harusnya muncul raising awareness gitu ya, bahwa oh iya aku nerima ini memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah aku jadi tanya sama kalian sebagai penerima beasiswa nih, apa sih tanggung jawab responsibility sebagai penerima beasiswa? Apa? Aku boleh jawab dulu nggak? Boleh. Boleh, kita kan Aku di dulu. kontak Geo. Oh iya, Geo nih kan Kopas.
Kalau aku sendiri sebenarnya mikirnya kayak banyak orang di luar sana tuh yang belum yang punya keinginan buat kuliah, mungkin dia otaknya juga di atasku, tapi mungkin ekonominya sama juga gitu dan punya tekad buat kuliah juga, tapi mungkin belum belum berkesempatan untuk apa namanya, untuk kuliah gitu. Jadi aku sendiri sebagai orang yang beruntung gitu, merasa kayak aku harus mempertanggungjawabkan ini gitu. Jadi aku harus setidaknya aku bertanggung jawab eee, bertanggung jawab oleh keputusanku gitu. Aku kuliah yang bener aja gitu. Oh, Intinya jadi kayak nggak kuliah usah kerja aneh-aneh. konten. Itu, selalu. Oke, dan at least kan apa namanya, kamu mencoba ya banyak Iya. tawaran-tawaran, kemarin ikutan PKM, Iya. terus juga kemarin menang lomba ya, lomba jurnalistik Gitu. gitu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya tanggung jawab semua mahasiswa sih. Betul. Terlepas dari kamu beasiswa apa enggak gitu kan. Nah, mindsetnya itu kan. Nah, kalau Geo gimana? Ada hal yang beda gak? Eh, kalau beda, ya nggak beda-beda banget pastinya nanti jawabannya karena Karena kopas. iya. Nggak, kalau ditanya tanggung jawab sebagai penerima beasiswa, tanggung jawabnya adalah yang memenuhi syarat yang pertama, syarat dari beasiswa itu sendiri. Terus yang kedua baru kita mikirnya itu hal di luar persyaratan ini tapi tidak menurunkan, bukan derajat ya, tapi menurunkan bukan kualitas juga, maksudnya ada syarat. Nah, kita tuh ngelakuinnya itu harusnya di atas syaratnya malah. Jadi kayak nambahin apa? Mesti di atas rata-rata Ya, gitu ya. ibaratnya kayak gitu. Kayak ibaratnya kita harus Dumor ya, dumor. betul, harus dumor. Bukan merek sarung tapi dumor. Maksudnya yang Kok kayak pakai sarung? enggak punya aku. Tolong ya. Sarung. Ya intinya kayak apa? Tanggung jawab aja sebagai mahasiswa biasanya yang selalu ngerjain tugas lah apa segala macam, aktif dan yang lain sebagainya. Terus persyaratan-persyaratan beasiswa juga dilakukan, kayak misal minimal IPK harus 3. Itu juga ya kita harus apa, mencoba untuk berusaha biar kita IPK-nya itu selalu di atas 3 biar kita dapat beasiswa terus. Terus sama yang tadi yang harus dumor itu ya setidaknya kalau pengalaman kami ya, aku bilangnya kami karena emang kita kan seangkatan gitu kan. Itu dumornya itu menurutku dalam bentuk karya. Oke. Jadi prestasi ya, ya karya. prestasi karya. Jadi kayak agak flexing sedikit tapi ya Keluarkan. intinya Sombong. enggak bukan sombong kan, Oh, teladan. Teladan. semoga sih. Amin. Tapi kan ya perspektif orang beda-beda. Cuman dari karya-karya ini kayak misal contohnya tadi kita bisa apa, nge-bridging anak-anak teman-teman SMA, terus juga kita menulis di koran kampus dan lain sebagainya gitu kan, menurutku kayak Oh, menang lomba juga kemarin Geo. Juara 2 lomba video. oh iya, lomba Iya, di video. Atma Jaya. Gitu. Iya, lomba video pendek. Jangan lupa nonton videonya. Tonton videonya di Instagram. Instagram Studi Humanitas .ukdw. Nah, aku mau terakhir ya sebelum aku nanti minta kalian pesan bagi adik-adik kalian yang mau daftar KIPK khusus ke prodi studi humanitas. Aku mau kasih tahu informasi teknis gitu ya, bahwa KIPK ini masih dibuka sampai 2 Agustus. Wow, masih lama tuh. Gitu, masih ada waktu karena Iya. kemarin sistemnya sempat down. Wow. Jadi harusnya udah ditutup sebelumnya, tapi sistemnya down. Itulah Indonesia kan belum sedigital itu ya. Ya. Iya. Jadi blessing in disguise, kalian masih punya waktu sampai 2 Agustus 2024. Bisa semua persyaratan bisa dicek di link nanti ada di sini ya. bit.ly/info_KIPK gede semua KIPK-nya _UKDW UKDW-nya gede semua karena kita adalah besar 2024. Jadi bit.ly/info/KIPK/UKDW 2024. Itu informasinya dan kita tunggu nanti di sini. Silakan untuk penutup Geo dan Vea memberikan closing statement atau pesan doa bagi mereka yang sedang berjuang agar tidak seperti Geo yang gagal kemarin KIPK. Yes. Nah, dari siapa? Aku aja ya, biar nggak dibilang kopas. Kalau dari aku,
kalau emang nanti kalian mau daftar KIPK, taruhlah data seasli mungkin. Yes. Jangan ada yang namanya penyelewengan, apa sih ya penyelewengan tuh? Penyalahgunaan Data informasi karena itu ngaruh banget kalau misal kamu agak salah masukin data gitu-gitu terus nanti dari pihak yang apa namanya yang harus verifikasi menseleksi terus kedapatan kamu datanya salah, kamu bisa aja kemungkinan yang apa ya paling buruknya adalah kamu bisa aja di blacklist, siapa tahu gitu kan. Makanya jangan main-main sama data guys gitu. Ditunggu kalau emang kalian bingung cara mengaplikasikan apa namanya pendaftaran KIPK, bisa hubungi Bu Fandi. Nggak, bisa langsung hubungin, nanti ada nomornya di sini ya. WA-nya Biro 3 atau Biro Kemahasiswaan akan sangat bisa membantu teman-teman untuk daftar KIPK. Jadi jangan takut, selalu ada jalan kalau ada niat. Fea, penutup. Kalau dari aku buat teman-teman yang lagi kebingungan cari beasiswa, mending kalian coba-coba dulu, siapa tahu kayak aku coba-coba berhasil dan lanjut di PSH. Jadi buat kamu kalau mau coba-coba, aku tunggu ketemu di PSH tahun ini. Dadah. Ada, thank you semuanya udah dengerin Pintal Akal, segmen Pintal Akal. Kita bahas episode beasiswa. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Dadah.